Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, di segmen akhir ini kami kembali masih akan melanjutkan ulasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Wahyudi di Balikpapan. Halo, selamat sore Pak Wahyudi. Ini bertanya soal BBCA ternyata dari sektor perbankan. Pak Rofandi, tadi juga Anda sempat menyebut atau mengulas sedikit ada BBCA yang cenderung masih disukai oleh foreign investor. BBCA sebetulnya prospeknya bagaimana? Pak Wahyudi menanya ini, entry-nya di mana sih untuk BBCA? Iya, kalau untuk BBCA saat ini emang lagi naik ya dalam 6 hari terakhir ini. Kalau untuk entry level, saya lihat saat ini saya harus tahu dulu bahwa jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang tadi lumayan cakep ya untuk BBCA bisa masuk di anytime entry level. Cuman kalau untuk jangka pendek, BBCA ini ada potensi koreksi dulu saat ini. Okay. Bahkan saya sebaiknya tunggu untuk BBCA di harga 28.000. Nanti koreksi di 28.000 bisa masuk. Jika selanjutnya jika pelemahan lagi ada di 27.100. Jika 27.100 ini tembus, berarti stop loss. Ini area stop loss untuk BCA. Jadi masuknya saat ini di area 27.900 ini, dan juga selanjutnya ada di 27.000. Jadi ini untuk area entry level. Tapi ini untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, BCA masih cakep, ada potensi dia akan mengalami kenaikan sampai ke 33.000. Tapi ini jangka panjang. Oke, jangka panjang, any price boleh saja dieksekusi menurut Pak Rofandi. Masih ada potensi untuk ke 33.000, sementara jika jangka pendek tadi ada 28.000 yang harus diperhatikan dan juga 27.100. Sementara hari ini BBCA naik 0,43% ke level 28.900. Silakan saja Pak Wahyudi, kami kembalikan kepada Anda bagaimana kemudian mengeksekusi dari target entry level di BBCA. Dan kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Andri di Kelapa Gading. Halo, selamat sore Pak Andri. Ada bertanya Adaro, kemudian Tower, dan juga Waskita Karya. Kita ke Adaro terlebih dahulu, Pak Rofandi. Baik, untuk Adaro dia mengalami sideways atau mengalami pergerakan mendatar dari mulai Juni, dan ini pergerakannya lumayan stabil ya, dan dengan range yang mulai meningkat. Jangka panjang untuk Bandaro, iya dia ada potensi kenaikan, namun untuk jangka pendek dikarenakan dia masih sideways, tensinya lumayan tipis. Perhatikan area support di 11.120. Ini jika tembus, selanjutnya ada di 1.075. Jadi ini ada perhatikan area supportnya, targetnya karena kan saat ini sudah masuk ke area jual, ada sinyal buy di stokastik, kita lihat volume juga mulai meningkat. Target untuk saat ini di 11.75, selanjutnya ada di 12.45. Itu target Adaro untuk jangka pendek. Oke, target Adaro untuk jangka pendek. Tapi Adaro jika kita bandingkan dengan sektor yang sama, sebetulnya masih cukup bisa jadi top picks atau sebetulnya ya biasa saja dibandingkan dengan pemain lain di sektor yang sama? Iya, kalau dibandingin PTB mungkin masih lebih bagusan Adaro ya, karena kan dia trennya lagi naik gitu. Jangka panjangnya masih ada potensi dia akan menguat lagi gitu. Namun pergerakannya memang tipis, tidak terlalu menarik, volume juga tidak terlalu banyak. Itu yang mungkin agak kurang suka di sektor Adaro ini. Itu yang harus jadi note begitu atau catatan untuk Adaro, support, target price tadi sudah diberikan oleh Pak Rofandi. Sementara semoga bisa menjawab begitu ya Pak Andri untuk Adaro. Kemudian ada Tower. Tower ini bagaimana kemudian jika kita lihat terutama perkembangan yang ada, kondisi saat ini Menara Telekomunikasi tentunya menjadi salah satu penopang dari kegiatan kita sehari-hari. Apakah Tower juga mendapatkan sentimen positif dari situ dan harga sahamnya sendiri bagaimana Pak Rofandi? Saat ini sahamnya bergerak sideways juga sama seperti Adaro. Kita lihat pergerakannya juga tidak terlalu menarik ya, volume juga masih sama saja, masih stabil. Namun kita lihat dalam 5 hari terakhir ini mengalami pelemahan, sudah mulai keluar dari area jualnya, jadi ada potensi untuk dia kembali untuk bangkit lagi. Kita hanya menunggu sinyal buy saja. Namun sampai saat ini belum ada petunjuk ataupun kode-kode ataupun indikator menunjukkan bahwa Tower akan bangkit. Jika mau masuk untuk entry level di Tower ini ada bisa masuk di area 990. 990, oke. Selanjutnya di stop lossnya di 950. Oke, stop loss di 950, entry level 990. Tadi yang saya highlight, sinyal buy-nya belum terlihat ini sepertinya Pak Rofandi untuk Tower ya.
Iya, betul. Oke, baik. Tapi Kita- tower secara general, jika kita lihat secara jangkanya ini lebih cocok pendek kah atau menengah atau justru panjang saja boleh kita ambil? Kalau untuk jangka panjang cakep sih, bagus ya. Artinya kan untuk tower ini dia ada potensi dia akan menguat kembali ke area 1.200 kalau lihat dari simulasi itu 1.200 itu yang terdekat ya. Artinya masih ada potensi lebih di atas itu. Hanya ya itu kita tahu bahwa saat ini dia bergerak sideways dan kita nggak tahu sampai kapan dia akan kembali ke atas. Oke, menarik. Tapi sinyal buy-nya ternyata belum terlihat. Mungkin sabar terlebih dahulu Pak Andri untuk tower. Semoga bisa menjadi tambahan informasi. Kemudian Waskita Karya, ini dari sektor konstruksi sepertinya cukup beragam sekali sektor yang ditanyakan dari Pak Andri. Untuk Waskita, bagaimana Pak Rofandi? Waskita downtrend dan dia banyak bergerak di area support. Beberapa kali tes untuk melewati resisten namun nampaknya gagal. Sehingga untuk Waskita ini untuk jangka panjang tidak disarankan lebih bergerak. Kalau mau tuh mungkin main tipis atau main run untuk WSKT. Jadi yang saya lebih rekomendasikan adalah area support untuk WSKT. Kalau sampai tempat sampai menyentuh area tersebut, sebaiknya lakukan cut loss. WSKT support areanya di atau stop lossnya di 480. Jika sampai 480 tembus, itu tembusnya akan jauh lebih ke bawah. Di atas 480 masih bisa trading, masih ada potensi di penguatan. Kemarin 4 hari kemarin mengalami kenaikan volume tipis, namun masih ada target ke 570 di WSKT untuk besok ini. Namun seperti saya sebutkan bahwa ini jangka pendek ada potensi dia akan take profit anytime. Jadi pelan-pelan untuk main WSKT ini. Oke, pelan-pelan untuk WSKT. Tadi stop loss juga sudah disampaikan oleh Pak Rofandi. Pak Andri boleh saja dijadikan acuan bagi Anda, tapi kembali keputusan investasi kami serahkan kepada Anda. Baik, Pak Rofandi, ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Rofandi sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Baik, sukses selalu dan tentunya jaga kesehatan. Siap, terima kasih. Ya, pemirsa IDX Channel, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Rofandi selaku pengamat pasar modal dan juga langsung menjawab pertanyaan dari Anda begitu ya. Dan itu tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam IDX Second Session Closing kita di hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Second Session Closing setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fajroyong, terima kasih. Sampai jumpa.